Halo, kembali lagi sama gue Digico. Nah, kali ini kembali lagi di kajian atau review motor bekas. Belakang gue ada Satria FU FI 2016 GP Edition. Oke, depan gue kali ini ada Suzuki Satria FU FI GP Edition 2016. Ya, batoknya modelnya kayak gini ya, tajam-tajam ya. Jadi dia bayangkan kontur-kontur yang lurus, itu tajam-tajam, lancip-lancip. Terus headlampnya menyatu dengan lampu sen dan sudah pakai LED integrated ya. Untuk spakbor beda sama generasi pendahulunya yang karburator, bentuknya juga lebih lebih lurus-lurus gitu. Untuk bagian bodi ini memang secara keseluruhan memang berbeda daripada Satria yang karburator yang sebelumnya yang FL. Cuma memang tarikan garisnya menurut gue agak-agak mirip ya. Jadi tipis, ramping, agak banyak lurusnya gitu. Karena kalau FU yang sebelum FL tuh ininya bulat ya, agak membulat gitu. Ini dia lurus, mirip sama kayak yang FU FL bagian tangannya ini. Belakangnya beda. Shroud atau collingnya dia juga tajam-tajam begini. Tuh ya, dia nyambung sampai bawah. Ya, shroud sama collingnya nyambung sampai bawah. Terus di tengah ini ada penyimpanan. Nah, ini dia kompartemen tangannya yang kalau di versi sebelumnya dia tidak berfungsi apa-apa, tapi kalau di sini di F injection ini dia ada fungsinya. Tuh, bisa dibuka. Bisa jadi penyimpanan barang. Nggak gede, tapi kalau buat naruh sendal gitu atau buat naruh botol minuman kecil masih masuk. Sama apa ya? Mungkin toolkits, terus ya beberapa barang-barang yang nggak begitu besar ini bisa masuk sini. Tapi nggak bisa untuk jas hujan, kayak ini kekecilan. Nah, kalau kita dari belakang ya, ini kayaknya ramping banget tuh. Jadi lampu sen ini sama body tuh bener-bener sama tipis gitu. Tuh, ramping sekali gitu. Nah, kalau mau sendiri dia masih pakai bohlam ya. Terus modelnya gini, ini mirip sama Shogun Excello. Spakbornya juga kurus ya, tipis ya. Untuk behel modelnya ada aksen tanduknya seperti ini. Untuk dashboardnya yang injection ini sudah pakai instrumen digital, beda sama yang pendahulunya. Dia masih pakai tokmeter yang jarum sama speedometer digital, tapi ini full digital. Terus di kiri biasa nih low high beam, lampu sen ya, klakson. Di kanan nggak ada tombol lampu, cuma ada tombol start aja karena udah auto headlight. Terus yang di tengah ini adalah dia belum pakai keyless tapi udah pakai smart key ya. Dan ini kunci magnetnya bukan diputer. Jadi kebanyakan orang kalau baru pakai Suzuki ini diputer kemana gimana nih. Tapi ada tulisannya nih, di push to open ya. Kita tekan aja, pluk, tuh, dibuka tuh. Oke, buka. Kita bisa lihat. Kita putar sini, on off ya. Tuh, ini tampilan speedometernya. Oke. Fitur-fiturnya ada odometer, trip A, trip B. Dari itu doang. Sama dia ada indikator ban bakar, ada indikator persneling. Ini untuk shift gear. Bisa dipilih low and high-nya, bisa dimatiin juga dan bisa di style. Sini ada jam. Terus ini ada tachometer, di sini speedometernya gitu. Ini indikator, ada indikator sen kanan kirinya ya. Ini RPM tadi, shift light di sini. Ini indikator netral. Terus di sini ada indikator engine check sama ini temperatur radiator. Ini lampu high beam. Nah, untuk menutup shutter key-nya tinggal tekan aja. Udah. Jadi kalau mau tutup begitu dibuka tinggal ditekan. Dah, tuh buka lagi. Nah, motor ini juga dilengkapi alarm karena ini adalah versi high grade ya. Jadi Suzuki waktu itu mengeluarkan ada dua versi yang standar sama yang high grade. Nah, high grade ini yang termasuk yang GP Edition ini, dia kuncinya sudah pakai alarm. Ini untuk membuka. Tuh, dia buka ya. Jadi kalau digoyang-goyangin dia nggak bunyi, tapi kalau di lock, tekan yang atas di lock. Nah, ini kalau digoyangin dia bunyi nih. Tuh. Berisik banget. Lagi nih, goyang-goyangin. Berisik banget tuh. Oke, jadi itu fiturnya. Kalau misalkan mau digondol maling, pertama dia akan membunyi peringatan sekali doang. Kalau yang kedua kali masih malingnya kekeh, dia bunyi terus-terusan gitu. Itu dia fitur anti atau fitur alarmnya. Nah, kita ke kaki-kaki depan. Jadi shockbreakernya masih menggunakan teleskopik biasa, seperti pendahulunya persis. Untuk roda depannya, size-nya adalah 70/90/17 untuk bannya. Terus velgnya itu dia 17 inch, lebarnya 1,6 inch. Dan ini cakramnya diameter besar ya, kalau nggak salah 290 mm kalau nggak salah. Masternya menggunakan Vibray. Untuk kalipernya juga menggunakan Vibray.
brake lainnya juga pakai Vibray juga gitu. Ini berbeda sama pendahulunya, dan di versi 2022-nya motor ini itu Suzuki mengganti lagi dengan yang lama. Jadi brake setnya pakai Nissin atas bawahnya. Alasannya kenapa belum tahu juga, kemungkinan karena memang dinilai Nissin lebih reliable ya. Tapi ini juga enak. Cuman memang kendalanya sering banget menggumpal minyak remnya di bagian master rem ini. Nah, yang belakang size bannya adalah 80/90/17 dan velgnya 1,85 inch dan 17 inci untuk ringnya. Jadi itu spek standarnya untuk roda depan belakangnya ya. Kembali lagi, ini untuk kalipernya mereknya beda ya, bukan Nissin lagi, tapi ini juga belang sama yang depan ini mereknya Tokicho, bukan Vibray kayak depan tapi Tokicho ya. Jadi beda-beda nih. Untuk suspensi belakangnya seperti sebelumnya menggunakan monoshock ya. Nah, sebenarnya yang istimewa tuh dari motor ini adalah mesinnya ya, karena pada saat pertama kali diluncurkan tuh tagline-nya adalah The Real DOHC. Jadi ini maksudnya dibanding lawan sekelasnya, ini adalah motor yang DOHC-nya pure gitu. Jadi gini nih, kalau kita lihat speknya ya, jadi dia tuh 4 tak liquid cooled, sudah pakai radiator ya. Terus DOHC 4 klep. Isi silindernya 147,3 cc, dia bulatkan jadi 150 cc. Rasio kompresinya 11,5/1. Tenaga maksimumnya 13,6 kW atau 18,2 horsepower. Jadi itu cukup besar ya. Di 10.000 rpm. Lalu torsi maksimum di 13,8 Nm di 8.500 rpm. Sistem bahan bakarnya menggunakan injeksi ya, fuel injection. Dia sudah Euro 3 juga. Lalu transmisinya 6 percepatan. Dan mesin ini mirip sama GSX series. Jadi GSX R, GSX S, Satria FU ini sama GSX Bandit itu sama persis mesinnya. Bedanya cuma di settingan komputernya doang. Dan yang perlu dinotis ya ini ya, olinya itu bukan 1 liter tapi 1300 ml, itu 1,3 liter. Jadi kalau beli oli harus dilebihin. Atau kalau mau beli satu package itu biasanya SGO ngeluarin mereknya X-Star. Dia ada jual 1,3 liter. Untuk knalpot juga beda sama yang lama, sama GSX juga beda. Jadi ini modelnya lebih apa ya namanya? Lebih futuristis aja sih dibanding yang lama. Di tengah ini juga ada kompartemennya. Ini adalah tempat pengisian air reservoir coolant-nya. Cara bukanya cukup mudah. Jadi cuman ambil kuncinya nih, masukin di sini, terus dicongkel. Nah, kebuka. Nah, inilah dia tempat pengisian air coolant-nya. Nah, untuk tangki bensinnya kapasitasnya 4 liter, ada di bawah jok. Jadi kenapa cuma 4 liter? Karena ini lebih irit dibanding generasi sebelumnya. Kalau FU lama, FU karbu itu kan dia 4,9 liter ya. Jadi lebih banyak karena memang lebih konsumsi BBM-nya lebih boros yang lama dibanding ini. Ini lebih irit. Ini diklaim bisa 1 liter 38 sampai 42 km per liter dalam kota. Nah, untuk dimensinya motor ini panjangnya 1960 mm, jadi cukup panjang, hampir 2 meter. Lalu untuk lebarnya ini dia cukup ramping ya, 675 mm saja, dari stang kiri ke stang kanan tuh 675 mm atau 67 cm. Terus tinggi motor cuma 98 cm atau 980 mm. Dan wheelbase-nya 1280 mm. Tinggi dari jok ke tanah juga bersahabat untuk Indonesia di bawah 80 cm, yaitu 76,5 cm. Nah, untuk ground clearance-nya dia 150 mm ya. Jadi sosok lah, nggak bisa dibilang tinggi, bisa dibilang rendah, tapi ini aman sih berdua, nggak mentok boldur. Untuk bobot kosongnya ini 109 kg, jadi cukup ringan untuk tenaga 18 HP tadi ya. Tenaga gede, bobotnya ringan gitu. Jadi ya kayak apa sih powernya, kita bisa bayangin gitu. Nah, sekarang adalah tes jalan ya. Jadi habis ini kita akan coba riding impression motor ini ketika dibawa jalan. Nah, ini dia teman-teman ya, gue udah di atas motornya di Satria FU 150 injection, atau orang bilang FU injeksi atau FUV atau FUFI. Wah. Jadi kalau first impression yang gue rasain itu adalah motor ini kecil, enteng. Jadi berasa banget lightness-nya atau ringan gitu. Terus size-nya tuh juga kecil gitu, apa namanya, ringkas gitu, kayaknya pack gitu. Itu sih dari yang gue rasain ya kalau dari first impression. Nah, terus kalau respon mesinnya sendiri ini juga menurut gue cukup responsif ya. Jadi sebelumnya gue pernah naik GSX, atau sebelumnya pernah punya GSX, RPM-nya tuh tidak seresponsif ini. Nah, itu bisa jadi dua kemungkinan ya, karena mungkin ini bobotnya lebih ringan satu, atau karakter settingan dari ECU atau komputernya gitu, mappingnya. Yang jelas kalau ini gue rasain adalah ini motor jauh lebih responsif di putaran bawahnya dibanding GSX R 150. Itu dia nih yang gue rasa motor ini adalah ringan, kecil, dan responsif di putaran bawah. Untuk braking, nah ini di unit yang gue coba ini agak bermasalah sama rem depan ya. Di rem tuh dut-dutan, nggak tahu kenapa. Bisa jadi mungkin karena piringannya peyang. Tapi jelas ini adalah berasa banget dut-dutannya gitu.
Tuh, drut drut drut. Nah, untuk di perkotaan, terutama di daerah pinggiran Jakarta ya, yang banyak jalan kecil seperti ini atau jalan alternatif gitu ya, ini motor cukup enak ya, karena kecil tadi ya. Jadi tidak intimidatif buat yang bawa gitu loh, nggak bikin ngerasa kayak kegedean motor gitu jelasnya. Ya kayak bawa motor kecil gitu, gimana ya. Singset banget, bahkan rasanya mungkin kalau dibanding bawa motor bebek berasa lebih kecil ini. Mungkin karena juga faktornya karena setengah pendek ya, jadi berasanya motornya mini gitu. Dan motornya kan yang jago ya, nggak ada fairingnya gitu, jadi kayak naik motor kecil naked, nggak ada batok sama speedometer sama setang gitu, sama spion paling. Dan untuk ergonominya, gue tinggi 163 cm. Untuk posisi berkendara gue ini cukup nyaman, nggak bisa dibilang nyaman banget gitu, karena memang stangnya agak turun, agak rendah. Cuman nggak bikin capek gitu, karena dia segitiga berkendara ini dari kaki, pantat, sama bahu dan tangan itu rasanya cocok gitu untuk apa namanya berkendara di situasi perkotaan ya. Nggak bikin capek, nggak terlalu nunduk dan nggak terlalu baplang, dan cukup tadi nggak lebar ya dari kanan ke kirinya, jadi bikin rasanya pede untuk nyelip-nyelip. Jadi menurut gue ini ergonomis sih. Nah, sekarang kita ada di jalan besar. Kalau cruising di kecepatan 50 sampai 60 km per jam kayak gini nih, itu juga enak-enak aja. Mesinnya nggak meraung, RPM-nya di sekitar 4000 atau kecepatan 50 kan km per jam ya. Jadi cukup nyaman, nggak bikin capek deruan mesinnya gitu ya. Untuk pusing standar gini santai, enak-enak aja. Nggak kayak bawa motor kencang, padahal nih mesinnya 18 HP loh. Jadi buat motor sekecil ini, dimensinya ya cukup besar sebenarnya powernya. Memang kalau dibuat jalan santai gini masih bisa enak gitu. Motor tuh nggak yang kayak liar gitu, yang meledak-ledak tenaganya, nggak yang terlalu ndat-ndut kalau buka gas. Cukup nyaman, stabil aja gitu, enak, steady. Kalau feel-nya dibanding Evoque Arbu ya, menurut gua Evoque Arbu tuh rasanya lebih raw gitu. Maksudnya raw tuh kayak gimana ya, memang di atas kertas tenaganya gede ini, cuman kalau dibilang secara feel, menurut gue Evoque Arbu itu jauh lebih apa ya, lebih responsif, powernya kayak lebih dadakan-dadakan gitu, lebih liar gitu rasanya tapi kalau misalnya di atas kertas dan memang udah diuji sama teman-teman yang lain di lapangan gitu, akselerasinya lebih cepat ini dibanding Evoque Arbu. Cuma kalau secara feel ini lebih civilized menurut gua, lebih kalem, tetap responsif tapi lebih kalem daripada Evoque Arbu. Gimana ya jelasinnya gitu. Weh, Bintaro gila kalau Menteng Parknya, baru tahu gua jam segini tuh terang banget ya. Coba kalian ngegas dikit ya, pengen tahu ada larinya gimana. Ya lumayan sih, gigi 3 ya segitu. Ya mainkan gue sama GSX. Tapi buat motor yang sekecil ini ya, tenaga kayak gitu rasanya menurut gue agak OP ya, agak overpower gitu. Untuk ukuran motor standar ya. Jadi ya kalau gue sih suka-suka aja. Dan kurang juga untuk segmen pembeli motor ini juga pasti suka lah, tenaganya gede gitu. Coba sekali lagi ya, cari yang nggak spin. Tes. Oh, 280. Tiganya berapa nih? Cepet lebih, empatnya. Empat sampai 20 lebih. Oh, masih sisa RPM-nya, tenaga gila. Emang iya sih ini kenceng sih standarnya FWF itu. Coba nih, ini ada CB fire nih, kita tes. Ya. Rasanya tetap lebih kencang nih dibanding GSX menurut gue sih.
Karena filmnya mungkin motor kecil ya, jadi apa ya, ya kencang gitu rasanya. Wow. Iya, tenaganya tuh apa ya namanya ya, gue bisa bilang sih kayak kalau lo mau tenaga di RPM aja ada dia gitu, bisa ngasih gitu, bisa menyediakan. Jadi enak banget nih motor, versatile banget kalau lo suka apa ya, motor yang responsif di segala lini RPM gitu. Jadi bawahnya enak, tengahnya enak, atasnya juga enak gitu. Jadi kalau overall riding impression gue ya, pengalaman gue berkendara ini cukup enak sih. Motor ini cukup memberikan apa yang pembelinya mau gitu. Motor yang simple, kenceng, gesit, ringan, dan juga bisa dibilang bahan bakarnya lumayan irit. Kita cover sama Satria FU terdahulu ya, yang karbu ya. Itu memang kan lebih biasanya stigmanya boros ya, seliter 30-an kilo ya, susah untuk menembus 40-an kilo seliter gitu. Kalau ini cukup mudah menurut gue. Tes lagi, wow. Hai. Asik banget, sumpah. Ini motor standar tapi goks gitu. Buat orang yang apa namanya, belum pernah ngerasain, ini gue mau share gitu, bahwa mengendarai FU-RH ini dalam kondisi standar sudah menyenangkan gitu buat para speed freak atau speed lovers gitu ya. Ini sih kalau buat touring sih cukup banget ya rasanya. Saya dengan ergonomi cukup enak, cukup baik, cukup nyaman gitu ya. Dan dengan power segini cukup banget untuk kebutuhan touring lo gitu. Dan juga konsumsi BBM itu irit tau gue memang belum pernah tes langsung untuk motor ini. Di GSX kemarin aja yang gue pernah punya itu gue pernah mencapai 1 liter 47 kilo ya, jalan santai di perkotaan loh, ada kena macetnya dikit. Nah ini kan lebih enteng, logikanya sih mestinya bisa lebih irit ya gitu, apalagi kalau touring. Kalau mungkin bawanya sekolah ya, katangannya sekolah, bener-bener santun buka gasnya, gue rasa gocap mah nyampe 50-an mah, sekitar 50 kilo ya. Suzuki FU-FI, FUV atau FU injeksi ini gue rasa memang sukses orang tepat ya buat Satria FU karbu ya, karena memang gen dari motor M yang gue kencang itu nggak hilang di sini, malah tambah kencang di sini ya. Dan memang kerasa tambah ramping ya dibanding yang FU karbu ya. Bodi belakangnya lebih ramping kelihatannya, dari segi harga, dari segi build quality, dari segi riding impressionnya, performa, kenyamanan, handling, terus konsumsi BBM itu overall gua rasa dapat nilai 8. Ini cocok. Oke, jadi itu dari gua tentang review Satria FU-FI, FUV, FU injeksi, terserah kalian ngomongnya apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini jika kalian suka. Oke, makasih teman-teman udah nonton. Dikit cabut dulu, ciao.